Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini Minggu 28 Juni 2020. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan kita saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu memberi kami waktu untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami dengan hikmat dan pengertian yang benar. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dari bagian Alkitab Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 44 ini, saya mengangkat tema bela rasa Sang Gembala. Ini merupakan satu cerita yang begitu populer. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dengan bahan yang hanya terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Dan hasilnya semua bisa makan sampai kenyang. Dan masih tersisa 12 bakul penuh. Saudara-saudara, ini merupakan satu jamuan pesta yang besar. Sangat spektakuler. Disediakan oleh Sang Gembala Agung. Diinisiasi oleh Yesus sendiri sebagai Sang Gembala. Oleh karena belas kasihannya kepada orang banyak. Dengan jelas dikatakan dalam ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan menarik sekali karena jamuan kasih yang besar ini ternyata diikuti dengan pengajaran tentang banyak hal. Masih dalam ayat 34 bagian terakhir mengatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata ada korelasi yang kuat sekali antara belas kasihan Yesus kepada banyak orang untuk memberi mereka makan, tetapi juga diikuti dengan pengajaran. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa apa yang Yesus lakukan di balik pesta yang besar itu adalah mengandung pengajaran-pengajaran yang penting. Dan itulah yang akan kita lihat melalui bagian yang menjadi perenungan kita dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 ini. Hal pertama yang dapat kita lihat di sini adalah pengajaran tentang nilai kehambaan. Bagian ini dimulai dengan satu laporan bahwa murid-murid baru kembali dari pekerjaan misi, di mana pada perikop sebelumnya dalam pasal 6 ayat 6 sampai dengan 13, Yesus mengutus mereka semua kota dan desa. Dan mereka baru pulang. Ayat 30 mengatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara-saudara, mereka baru pulang dari pekerjaan pelayanan misi, tetapi langsung Yesus memberikan kepada mereka tanggung jawab lagi. Ayat yang ke-31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Menarik sekali, karena Yesus mengantisipasi dengan mengatakan istirahatnya hanya seketika saja.
Dan itu memang benar terjadi dalam narasi selanjutnya. Bagaimana kemudian ternyata orang banyak telah menantikan pelayanan mereka, sehingga praktis dan pada akhirnya mereka tidak bisa beristirahat. Di sini sesungguhnya kita bisa melihat satu pengajaran penting di balik dinyatakannya belas kasihan Yesus kepada orang banyak itu. Bahwa ternyata Yesus mengajarkan murid-murid melayani itu adalah satu kesempatan yang berharga sekali. Melayani tidak boleh berfokus pada diri sendiri, sebab ada begitu banyak kebutuhan pelayanan yang menanti. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang gagal melihat esensi dari berita tentang pengajaran yang berkaitan dengan nilai kehambaan di balik megahnya memberi makan 5.000 orang. Tetapi justru dalam narasi awal ini kita menemukan satu pengajaran penting Yesus kepada murid-murid, bahwa ternyata ada nilai kehambaan yang harus terpatri di dalam kehidupan setiap hamba Tuhan, setiap murid Kristus, setiap orang percaya, supaya orientasi kehidupan tidak tenggelam dalam lautan respon banyak orang, tetapi benar-benar tetap menjaga konsistensi kehidupan untuk melayani. Yang kedua yang dapat kita lihat sebagai pengajaran di balik pesta besar ini adalah pengajaran tentang nilai iman. Bagaimana mempercayai Dia, sebab apa yang Dia nyatakan melalui peristiwa ini, ketika Dia di depan begitu banyak orang memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Dia sedang memperlihatkan bukan sekedar mujizat itu, bukan sekedar satu fenomena yang menakjubkan banyak orang, tapi Dia sedang memperlihatkan siapa Dia sesungguhnya, bahwa Dia itu berdaulat untuk mengadakan apa yang tidak ada. Nilai dari pengajaran ini kalau kita lihat dalam pasal 8 ayat yang ke-17 sampai dengan 20, Yesus menegaskan kembali tentang hakikat nilai iman di balik peristiwa memberi makan 5.000 orang ini. Mari kita lihat dalam pasal 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Saudara-saudara, korelasi antara pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 44 dan kemudian di dalam pasal 8 ayat 17 sampai 20 ini, ternyata ada satu esensi pengajaran yang Yesus ingatkan lagi kepada murid-murid. Dia berkata, apakah kalian sudah lupa? Kalian punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Sudah degilkah hatimu? Di sini kita melihat begitu kuat sekali ajaran Yesus mau supaya murid-murid belajar mempercayai Dia. Apa yang Dia pertontonkan itu ternyata begitu mudah dilupakan, dan itu sebenarnya merupakan gambaran real dari begitu banyak orang Kristen masa kini. Mengalami mujizat iya, menghadapi persoalan-persoalan yang ajaib iya, tapi segera melupakan. Tiap hari menantikan mujizat, lalu lupa untuk percaya bahwa melewati badai sekalipun itu sesungguhnya merupakan bagian dari mujizat.
yang akan mendewasakan, yang akan meneguhkan. Itulah nilai iman yang seharusnya terpatri kuat di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hal berikutnya yang dapat kita lihat selain Yesus sedang mengajarkan tentang nilai kehambaan, tetapi juga yang kedua tentang nilai iman, dan yang ketiga Yesus sedang mengajarkan tentang nilai persekutuan. Kita melihat itu dalam ayat yang ke-39 dan 40 dalam pembacaan kita tadi. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Saudara-saudara, menarik sekali. Orang banyak yang lebih dari 5.000 orang itu patuh untuk berkelompok-kelompok, hendak menerima makanan di hadapan satu tempat yang tidak ada meja makannya, tidak ada hidangannya, tapi mereka patuh. Disinilah ternyata persekutuan yang taat akan mendatangkan berkat. Barangkali kalau saja mereka protes, bagaimana mungkin kami sudah diatur sedemikian rupa, duduk 100 orang, 50 orang, mana meja makannya, mana makanannya. Tapi mereka tidak melakukan itu, mereka patuh pada perintah Yesus. Di sini sesungguhnya nilai dari persekutuan itu. Betapa penting ketika kita menempatkan diri dalam ketundukan kepada Dia Sang Gembala yang agung, maka persekutuan ini akan semakin diberkati. Itu sangat paralel dengan Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat di tengah-tengah persekutuan yang taat, beriman, percaya kepada Tuhan. Nilai persekutuan inilah yang kiranya kita bangkitkan. Suatu kesadaran untuk saling peduli satu terhadap yang lain di masa-masa pandemi ini. Marilah kita bangkitkan nilai persekutuan ini untuk kita saling peduli satu terhadap yang lain. Biarlah kiranya pengajaran-pengajaran penting di balik peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, nilai kehambaan, nilai iman, dan nilai persekutuan akan hidup di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang-orang percaya yang semakin diberkati dalam ketaatan kepada Kristus Sang Gembala Agung. Terpujilah nama Tuhan. Amin.